warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap semangat ya, walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar demi mencapai cita-cita yang gemilang. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini akan bertujuan setelah membaca pengertian teks eksplanasi, peserta mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi secara baik dan benar. Yang kedua, tujuannya setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan teks eksplanasi secara benar. Yang ketiga, setelah mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, siswa mampu memproduksi teks eksplanasi dengan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Nah, masuk ke materi. Sebelumnya, kalian udah tahu apa itu teks eksplanasi atau belum? Sudah Pak, tapi belum jelas. Oh ya, belum jelas. Nah, teks eksplanasi itu secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Inggris. Explanation artinya penjelasan atau keterangan. Nah, teks eksplanasi ini secara istilah adalah sebuah paragraf yang di dalamnya memuat informasi mengenai sebuah harapan yang berisi tentang kalimat mengapa dan bagaimana. Nah, pada teks eksplanasi ini juga mempunyai struktur. Nah, ada 3 struktur itu bisa dibaca. Dan 1. Pernyataan umum. Nah ya, pernyataan umum itu penjelasan umum mengenai sebuah fenomena yang akan dibahas. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua apa? Deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Nah, rincian yang berpola dan atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis maupun gradual. Nah, dalam hal fase ini kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, yang kedua B, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausualitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, Interpretasi. nah, yang interpretasi ini berupa komentar atau penilaian penafsiran penulis tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, teks eksplanasi ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu dapat diibaratkan sebagai teks yang menceritakan tata cara atau proses terjadinya suatu fenomena. Namun, sebab atau akibat adalah kumpulan menurut penulisnya. Nah, dari teks-teks tersebut, dalam teks eksplanasi ini, penulis menggunakan banyak fakta yang berfungsi sebagai sebab atau akibat dari suatu peristiwa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hampir semua teks eksplanasi berupa fakta, jadi bukan hoax. Nah, teks eksplanasi juga mempunyai ciri-ciri. Yang satu bisa dibaca. Oke. 1. Semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta faktual tanpa tambahan pendapat dari penulis. Ya, 2. Jenis teks ini informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang sedang dibahas. 3. Struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, urutan penjelas atau kausal, dan interpretasi. 4. Penjelasan dalam teks ini menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. nah, lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu dibagi menjadi yang pertama, menggunakan konjungsi kualitas, yaitu atau kata yang sebab akibat, antara lain, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lainnya. Sehingga konjungsi sebab akibat menghubungkan satuan kebahasaan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, yang kedua,
menggunakan kalimat pasif pada penggunaan teks eksplanasi. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu, dan pada akhirnya. Konjungsi waktu digunakan dalam teks eksplanasi karena teks tersebut berisi proses terjadinya sesuatu. Nah, proses terjadinya sesuatu umumnya dijelaskan dengan urutan waktu. Oleh karena itu, konjungsi waktu digunakan dalam teks eksplanasi. Nah, selanjutnya menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada ganti penceritanya. Yang terakhir, di dalam teks itu pun sering dijumpai kata yang menggunakan istilah ilmiah. Nah, itu di lembar jawab ada contoh eksplanasi, bisa dipahami dulu. Nanti ada penugasan dari Bapak. Baca sebentar ya. Ya. Nah, udah paham ya? Ya. Nah, nanti tugasnya gini. Untuk udan nanti carilah dan tulis kalimat pasif pada teks eksplanasi yang udah tadi contohnya itu. Ya, untuk topik, Ya. carilah paragraf yang mengandung pernyataan umum pada teks eksplanasi yang tadi sudah dibaca. Bapak kasih waktu 1 menit. Nanti jawab ya. Tulis ya nanti. Sudah, Pak. Nah, nah, coba udan dulu. Jadi jawabannya apa? Coba. 1. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Ya, ada lagi. Dan yang kedua, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Ya, bagus. Coba topik tadi jawabannya apa? Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Getaran ini berasal dari dasar permukaan bumi. Ada daerah-daerah tertentu yang sering mengalami guncangan gempa bumi. Daerah tersebut adalah daerah gunung berapi aktif dan daerah di sepanjang lautan luas. Nah, bagus. Nah, untuk materi ini kalian paham ya? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa. Belum. Ya, coba simpulkan ya. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Nah, udah ya. Untuk materi selanjutnya kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Tetap semangat ya untuk belajar walaupun di rumah atau secara daring. Sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.